Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Doa buka kami sidang pendeta umum. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang sangat luar biasa baik di dalam hidup kami, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk boleh bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih Engkau sudah menjaga, melindungi, menyertai umat-umat Tuhan secara khusus yang ada di Care Group Tondano. Bapa di sorga, bukakan hati dan pikiran kami, karena kami rindu untuk mau mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan melalui hambamu, Pendeta Geri Takaria. Kiranya Tuhan memberkati akan hambamu ini, sehingga firman yang kami dengarkan ini memotivasi, menguatkan, bahkan membuat iman kepercayaan kami untuk tetap terus bergantung di hadapan Tuhan. Berkati perangkat yang kami gunakan, biarlah semua berjalan dengan baik dan dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kasih pendeta umat. Saat ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Berita Karya, kita menyanyi lagu pengantar korban. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan oleh pendeta Berita Karya. Para pendeta kami persilakan. Kita masuk di pelajaran berikut tentang Ka'bah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami akan mulai pelajaran tentang Ka'bah. Kami belajar tentang cinta Yesus kepada manusia yang berdosa melalui bait suci. Bersama dengan kami melalui urapan Roh Kudus. Berkati teknologi internet yang kami gunakan, agar semua dijaga, dilindungi, diberikan yang terbaik, dan khususnya berkati hamba-hamba Tuhan di Tondano, di Amerika, dan beberapa hamba Tuhan yang hadir pagi ini. Begitu juga berkati hamba yang akan menyampaikan firman, agar boleh mendengar dan menyampaikan firman ini dengan tuntas. Tidak ada satu kata pun yang terlewat. Berdirilah di depan dan sembunyikan hamba di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Agar apapun yang keluar dari mulut hamba bukan datang dari diri hamba, tetapi hanya datang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan share screen pelajaran kita hari ini. Semoga lancar-lancar saja, tidak ada kendala apapun. Baik, saya kasih judul Belajar Cinta
Yesus lewat pelayanan di bait suci. Belajar tentang bait suci atau Ka'bah atau yang disebut dengan tabernakel atau sanctuary adalah pelajaran yang penting karena baik pelajaran tentang pembangunan bait suci dan 10 hukum diberikan oleh Tuhan di waktu yang sama ketika Musa ada di Gunung Sinai. 40 hari, 40 malam, tidak makan. Dia bertemu Tuhan, disitulah Tuhan berikan 10 hukum yang ditulis dengan jari tangannya. Dan Tuhan kasih instruksi yang lain agar Musa menuliskan dan melakukannya kepada orang Israel. Nah, apa keuntungannya? Apa berkat bagi mereka yang belajar tentang bait suci? Yang pertama, pelajaran bait suci atau belajar tentang bait suci mengajarkan kita betapa kejinya dosa. Karena dosa selalu membawa kita kepada maut. Anda lihat, ketika Anda buat satu kesalahan dan Anda datang kepada Tuhan, minta ampun dengan tulus, Tuhan akan ampuni. Tetapi perhatikan baik-baik, akibat dosa tetap akan kita tuai. Saya kasih contoh. Ketika Daud berzina dengan Betsheba. Dalam perzinahan itu dia sampai membunuh suami Betsheba. Lalu dia merasa dosanya tidak diketahui. Datanglah Nabi Nathan menegur dia dan dia menangis minta maaf di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika Daud minta ampun? Alkitab mengatakan Tuhan ampuni. Hari itu juga dosanya, dosa perzinahannya, dosa pembunuhannya, dosa penipuannya diampuni Tuhan. Pertanyaannya, apakah Daud tetap menerima akibat dosa? Tetap. Akibat dosa. Daud menghadapi situasi yang boleh disebut oleh orang dunia karma atau hukum tabur tuai menurut Alkitab. Ketika dia tidur dengan istri orang, anaknya ditiduri oleh anaknya yang lain. Apalagi yang terjadi dengan akibat dosa perzinahan. Anak-anaknya mengalami kematian seperti dia membunuh suami dari Betsheba. Jadi saudaraku, bait suci mengajarkan kepada kita bahwa berbuat dosa itu membawa kita kepada maut. Tetapi bait suci mengajarkan kita ada solusi yang Tuhan tetap berikan. Ya, hari ini kita belajar khususnya tentang apa itu bait suci, apa makna isinya, dan semua perlengkapan. Minggu depan kita belajar tentang apa itu korban atau domba yang harus dibawa setiap hari oleh orang berdosa ketika mereka pergi ke bait suci. Jadi kita bahas 2 kali tentang bait suci. Jadi apa gunanya belajar bait suci? Membuat kita tahu betapa kejinya dosa. Dosa selalu membawa kepada maut. Yang kedua, belajar bait suci mengajarkan kita betapa besarnya cinta Yesus. Betapa besarnya pengorbanan Yesus yang harus memikul dosa kita. Bayangkan, ketika Anda berdosa, Anda minta ampun kepada Tuhan. Dosa itu dialihkan dari Anda kepada Yesus. Kepada Yesus. Yesus saat ini sedang ada di bilik maha suci surga. Memikul semua dosa dan berusaha mendamaikan kita dengan Bapa. Kita belajar nanti minggu depan. Tapi kita lihat bagaimana fungsi bait suci ini hari ini. Lihat itu. Yang harusnya hukuman dosa itu harusnya kita langsung terima. Apa hukuman dosa sesungguhnya? Hukuman dosa itu langsung mati.
Masih ingatkah Anda ketika Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah ini. Ketika engkau makan buah ini, maka engkau akan mati. Lalu kenapa Adam dan Hawa tidak mati? Karena jangan lupa, Allah harus membiarkan domba. Tidak pernah ada kematian di Taman Eden. Tapi Adam dan Hawa harus menyembeli domba. Dari mana pendeta Gary tahu? Tidak ditulis kok di buku Kejadian. Jangan lupa, waktu mereka takut ketemu Tuhan, mereka menutupi aurat mereka dengan daun-daunan. Lalu Anda lihat situ, Allah menggantikan dengan kulit binatang. Dari mana kulit binatang itu? Dari domba yang Adam dan Hawa harus sembelih. Darahnya harus tercurah untuk memberikan kesempatan kepada mereka hidup yang harusnya upah dosa adalah langsung mati. Lihat, dosa itu dialihkan dari kita ke Yesus. Jadi ketika Anda belajar tentang bait suci, Anda lihat betapa baiknya Tuhan kita. Ketika Anda berdosa, Dia selalu berusaha memberikan kesempatan buat kita untuk berubah. Bayangkan, kalau hari ini Bapak dan Ibu pulang dari belajar Alkitab, lalu Bapak dan Ibu berdusta, lalu hukumannya tidak dikasih ke Yesus, dipikul Yesus, tapi langsung hari itu ketika Anda berdusta, Anda mati. Apa yang terjadi? Kita tidak punya kesempatan hidup kekal. Tapi Yesus lewat bait suci mengajarkan kita bahwa aku yang memikul dosa itu. Belajar bait suci mengajarkan kita hanya orang yang bertobat. Perhatikan Bapak Ibu, hanya orang yang bertobat dan menghargai anugerah surga, anugerah Allah. Apa anugerah Allah? Memberikan Yesus mati di kayu salib, memikul semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Bayangkan, menggantikan kita untuk menerima itu. Supaya apa? Supaya kita beroleh pengampunan. Perhatikan kalimat dari belajar bait suci mengajarkan orang, hanya orang yang bertobat. Ada orang yang tiap kali bikin dosa, aduh Tuhan maaf, besok dia ulang lagi. Lalu dia bilang lagi, aduh Tuhan minta maaf, besok dia ulang lagi. Orang-orang seperti itu yang tidak pernah mau berubah dari hari ke hari adalah orang-orang yang mempermainkan kasih karunia Allah. Orang-orang seperti itu yang berbuat dosa, minta ampun, gampang lalu bikin lagi, adalah orang-orang yang membuat kasih karunia Allah adalah kasih karunia murahan. Orang seperti itu bukan orang bertobat. Karena arti dari pertobatan adalah Anda bukan hanya mengakui kesalahan, bukan hanya menyesali dosa Anda, tetapi Anda meninggalkan dosa Anda. Itu disebut bertobat. Ya. Jadi kalau ada orang hanya mengaku, aduh aku menyesal, menangis, tapi tidak bertobat. Pelajaran bait suci mengajarkan kita bahwa kesempatan keselamatan lewat bait suci ini mengajarkan kita hanya orang yang bertobat yang layak memperoleh pengampunan. Dan terakhir, kenapa pelajaran bait suci ini diberikan? Pelajaran bait suci membantu kita untuk mengerti dengan jelas ajaran dan doktrin-doktrin palsu yang tidak sesuai dengan Alkitab untuk kita tidak ikuti. Saya kasih contoh. Ada satu ajaran gereja Protestan. Di gereja Protestan, denominasi Protestan itu ada puluhan ribu jumlahnya. Ada Pentakosta, ada Advent, ada Bethel, ada begitu banyak, karismatik. Ya, Katolik cuma satu, tapi Protestan ada begitu banyak. Ada satu doktrin yang diajarkan sebagai berikut. Sekali dibaptis selamanya masuk surga.
Sekali selamat, selamanya selamat. Betapa mengerikan doktrin itu. Sekali dibaptis lalu dia berzina. Dia berzina dengan banyak perempuan. Tapi doktrin itu mengajarkan, karena kamu sudah dibaptis, kamu mau lakukan apapun, kamu tetap masuk surga. Bait suci mengajarkan kepada kita bahwa tidak seperti itu. Seseorang yang mengaku umat Tuhan, lalu terima baptisan, lalu setelah baptisan dia merampok, dia membunuh, dia berzina, dan berulang-ulang. Lalu dia bilang, saya sudah dibaptis, saya pasti masuk surga kok. Yang penting sekali selamat, tetap selamat. Ajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara lihat. Dan ada ajaran lagi yang mengatakan, ya, mengajarkan tentang hal-hal yang lain. Saudara, selamat karena kasih karunia Tuhan. Tetapi jangan lupa, kasih karunia Tuhan ada dua hal. Kita selamat karena kasih karunia Tuhan melalui iman. Kita percaya dengan iman. Itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam buku-bukunya. Tapi jangan stop sampai di Rasul Paulus. Di kitab Yakobus ada ayat yang mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi Anda tidak bisa hanya katakan dengan iman saja. Karena Rasul Yakobus, saudara tiri dari Yesus, dia tulis di Alkitab, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itu sesuai dan berhubungan dengan orang yang mengatakan sekali dibaptis selamanya masuk surga. Mau dia mau lakukan dosa kayak apapun, saya sudah dibaptis, saya pasti masuk surga. Karena kasih karunia Tuhan diterima dengan iman. Dan iman itu melakukan dan tunduk kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara, itulah fungsi kenapa kita belajar bait suci. Pertanyaannya begini, siapa sih yang menyuruh Musa mendirikan bait suci? Siapa? Kalau Anda lihat ketika Musa bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, Musa itu tidak hanya menerima 10 hukum saja yang kita sudah pelajari. Tetapi Musa juga menerima hukum yang lain yang disebut hukum sosial dan hukum perdata. Anda tahu apa itu hukum sosial? Anda boleh baca di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada hukum yang mengajarkan gini. Kalau kamu punya tetangga hidup susah, maka kamu harus membantu mereka. Kalau tetanggamu itu miskin, lalu kamu punya kebun panen dengan buah melimpah, Tuhan bilang, buah pertama harus kasih Tuhan. Buah kedua harus kamu ambil. Tetapi buah berikutnya harus dibiarkan, tidak boleh diambil semua buah itu sampai habis. Karena itu dibiarkan untuk orang miskin. Itulah masuk hukum sosial. Tuhan juga mengajarkan hukum-hukum yang lain. Hukum yang lain itu apa? Kalau kamu eh, melihat orang susah, berikan pinjaman dan tidak perlu memikirkan untuk dia kembalikan. Kalau dia kembalikan harus ada aturannya. Lihat, saudara-saudara, ada hukum-hukum lain yang Tuhan berikan. Tetapi itu tidak ditulis dengan tangan Tuhan. Itu Musa yang tulis. Kalau 10 hukum Tuhan, itu Tuhan yang tulis. Nah, hukum-hukum ini Tuhan juga berikan di Gunung Sinai. Nah, ada hukum yang lain lagi yang Tuhan berikan di Gunung Sinai ketika Musa 40 hari 40 malam bersama Tuhan. Hukum apa? Hukum kesehatan, hukum kebersihan, hukum tentang makanan. Ada makanan halal, ada makanan haram. Itu masuk di mana? Itu masuk di hukum Tuhan, tapi bukan yang Tuhan yang tulis dengan jari tangannya. Itu Musa menulis, tetapi Tuhan yang menyampaikan. Musa yang menulis. Nah, satu hukum lagi yang Tuhan suruh Musa tulis,
itulah hukum upacara. Apa itu hukum upacara? Hukum upacara adalah hukum yang mengajarkan tentang bait suci yang disuruh oleh Tuhan untuk dibuat Musa. Karena Tuhan mau mengajarkan lewat bait suci itu bagaimana cara kerja Tuhan untuk bisa tinggal dengan manusia dan bagaimana kasih Tuhan untuk bisa memberikan kesempatan bagi manusia mendapatkan pengampunan. Nah, dari semua hukum ini nanti kita akan belajar sebenarnya minggu depan, tapi saya kasih tahu kepada dari 10 hukum, hukum sosial dan perdata, hukum kesehatan, kebersihan dan makanan, dan hukum upacara, yang mana yang dipalangkan waktu Yesus mati di kayu salib? Yang mana? Yang dipalangkan hanya yang paling bawah, hukum upacara. Itu yang dipalangkan. Hukum 10 tetap. Hukum tentang sosial dan perdata, hidup bersosial tetap. Hukum kesehatan, makanan itu tetap. Mari saya lanjutkan. Tuhan katakan begini kepada orang Israel dalam Imamat 26 ayat 2. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Nah, sekarang kita mau tanya, apa yang disebut tempat kudus? Itulah sebabnya saya ambil waktu untuk menjelaskan kepada saudara tentang bait suci Tuhan. Anda melihat gambar ini, inilah salah satu aturan atau instruksi yang Tuhan berikan di Gunung Sinai. Selain Musa menerima 10 hukum, Musa menerima aturan tentang kehidupan sosial, Musa menerima aturan tentang hukum kesehatan, Musa juga menerima aturan untuk membuat bait sucinya. Baik, apa arti dari bait suci? Anda lihat saudara-saudara, bait suci itu harus selalu berada di tengah-tengah. Dan orang Israel kemahnya mengelilingi bait suci. Itu harus ada di tengah-tengah. Di bagian depan tenda itu ada kemah-kemah khusus. Itulah tenda Musa dan keluarganya. Tenda khusus keluarga. Dan juga ada tenda Harun dan keluarganya. Ya, baik. Apa arti bait suci? Bait suci atau tabernakel atau Ka'bah ya adalah tempat suci, tempat Tuhan bersemayam dan tempat menyimpan benda-benda suci serta melakukan penyembahan. Di dalam bahasa asli Alkitab mengatakan pertama kali bait suci atau tempat kudus itu disebut di dalam buku Keluaran 15 ayat 17 yang berbunyi 17 dan 18. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan. Apa itu cangkokkan? Engkau membawa orang Israel dan kau cangkokkan. Dalam bahasa asli cangkok itu adalah engkau mendirikan di atas mereka, membentuk di atas mereka. Di atas gunung milikku sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Jadi bait suci itu dikasih tahu langsung oleh Tuhan untuk dibangun. Karena bait suci itu akan menjadi tempat tinggal Tuhan. Bersama dengan manusia di atas bumi. Wow, saudara. Allah itu tidak terbatas, kita tahu. Allah itu Allah yang omnipoten, maha kuasa, omniscience, maha tahu, dan omnipresent, maha hadir. Saya ada di Bandung, Bapak, Ibu, Om, dan Tante ada di Tondano, sebagian hamba-hamba Tuhan ada di Jakarta, sebagian hamba Tuhan lagi ada di Amerika. Pertanyaannya, kita ini terpisah-pisah. Lalu Tuhan ada di mana? Apakah ada hanya sama pendeta Geri saja? Tidak. Dia omniscience, omnipotent, omnipresent.
Saat saya di sini khotbah, dia ada dengan saya, dia juga ada dengan Anda. Tetapi hebatnya, Tuhan bilang sama Musa, aku mau tinggal dengan manusia. Saudara, saya tidak bohong. Ini kata-kata Tuhan. Aku mau tinggal dengan orang Israel. Dalam bahasa Ibrani disebut mikdas. Disebut 75 kali di perjanjian lama. Artinya tempat di mana Tuhan tinggal. Nah, itu disuruh Tuhan dibangun 3 bulan setelah orang Israel keluar dari Mesir. Tepatnya tahun 1450 sebelum Yesus lahir. Saudara tahu berapa sih tahun sebelum Yesus lahir itu yang sudah dilewati di dunia ini? Berapa sih tahun yang kita sudah lewati setelah Yesus mati, setelah Yesus lahir? Kita tahu bahwa setelah Yesus lahir kita sekarang berada di tahun 2025. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa tahun yang sudah dilewati sebelum Yesus lahir? Menurut catatan Alkitab dan para teologiawan, sudah 4.000 tahun terlewati sebelum Yesus lahir. Jadi, kalau begitu, berapa umur dunia ini semenjak diciptakan di buku Kejadian 1? Umur dunia ini sebelum Yesus lahir 4.000 tahun, setelah Yesus lahir 2.000 tahun. Berarti umur dunia ini sudah mendekati 6.000 tahun lamanya. Nah, tapi Tuhan baru suruh Musa bangun bait suci. Kenapa? Baru tahun 1450. Kenapa nggak dari 4.000 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir? Atau 6.000 tahun yang lalu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kenapa langsung bait suci dibangun? Apakah selama bait suci belum dibangun, Tuhan nggak pernah tinggal dengan manusia? Mari saya kasih lihat. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan selalu punya kerinduan walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Mereka kenapa nggak boleh masuk Taman Eden lagi? Karena Taman Eden itu suci dan ada buah pengetahuan baik dan jahat dan ada buah buah yang namanya disebut buah kehidupan. Kalau Adam dan Hawa sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat dan jatuh dalam dosa, tidak diusir, maka apa yang terjadi? Mereka akan makan buah kehidupan. Membuat mereka tidak bisa mati. Karena buah kehidupan itu membuat mereka hidup kekal. Bayangkan orang yang sudah berdosa dengan sakit yang menyedihkan, kanker di mana-mana, sudah tabrakan, tapi tidak bisa mati. Ada bayangkan begitu mengerikan orang itu tetap hidup. Itu sebabnya dalam kasihnya Allah suruh mereka keluar. Nah pertanyaannya, waktu Adam dan Hawa keluar, apakah Allah tidak selalu bersama mereka? Allah selalu berusaha dengan mereka. Apa buktinya? Saudara, apa buktinya? Ini dia buktinya. Allah selalu bersama dengan mereka. Saya kasih lihat gambar berikut ini. Di zaman Adam dan Hawa, cara Allah tinggal dengan manusia adalah tatap muka langsung. Nggak ada dosa, jadi bisa lihat Allah. Allah kudus, Adam dan Hawa kudus. Bisa lihat, bisa dengar, bisa bicara. Bahkan setiap hari Adam dan Hawa berjalan dengan Allah. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, Adam tidak bisa lihat muka Allah. Tapi apakah Allah tetap bersama dengan mereka? Ya, Allah bicara secara langsung tapi tidak dilihat. Lihat itu, Allah selalu berusaha tinggal dengan Adam dan Hawa. Dengan keturunan Adam dan Hawa. Tapi tidak bisa lihat lagi. Tapi suara Allah masih bisa didengar. Oleh Nuh, oleh Abraham, oleh keturunan Adam. Lalu
Di zaman Musa, supaya bisa tinggal dengan manusia, Allah buat bait suci. Lihat, dari bait suci itu Allah kasih tahu sama bangsa Israel, ini loh, aku memang tidak bisa dilihat. Aku ada di surga, tapi aku mau tinggal dengan engkau bersama dengan manusia, dan supaya manusia tahu bahwa Allah Sang Pencipta itu ada. Bagaimana dengan zaman Salomo? Karena zaman Musa kan bait sucinya bongkar pasang. Nah, bait suci yang betul-betul tidak lagi bongkar pasang atau yang sudah dibangun secara utuh, itu baru terjadi 500 tahun kemudian setelah orang Israel sampai di tanah Kanaan. Itulah dibangun Salomo. Nah, di bait suci itulah takhta Allah ada di sana, tapi sudah representatif. Bagaimana selanjutnya? Apakah bait suci Salomo bertahan? Tidak. Bait suci Salomo pernah dihancurkan. Siapa yang hancurkan? Nebukadnezar. Lalu apakah kehadiran Tuhan tidak ada dengan manusia? Tuhan selalu ada. Apa yang terjadi? Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Bayangkan. Demi cintanya ingin komunikasi dengan manusia, Yesus itu bagian dari Allah turun menjadi manusia supaya bisa tatap muka manusia. Dia tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus. Lihat sekarang yang ada di Israel. Anda lihat temboknya. Sudah bukan lagi bait suci seperti yang dulu. Lalu sekarang kita orang-orang Israel rohani, bait suci kita adalah gereja. Nah, Tuhan izinkan kita berbakti. Gereja itu bukan hanya bangunan. Gereja itu adalah persekutuan orang. Jadi contohnya, kita sekarang sedang Zoom. Om dan Tante ada di Manado di Tondano. Saya ada di Bandung. Ada Om Ramli dengan Om Frans dan lainnya di Amerika. Ada sahabat-sahabat saya yang lain, para pendeta di Jakarta. Keluarga saya di Jakarta. Saat kita bersekutu, kita ini disebut gereja. Karena gereja bukan soal bangunan. Gereja adalah persekutuan. Dan apakah Tuhan hadir saat ini? Karena Tuhan bilang di mana satu dua orang berkumpul, memanggil namaku, di situ aku hadir. Saya mau kasih lihat kepada Anda betapa Allah yang Maha Suci tetap menjaga hubungannya dengan orang berdosa. Dia selalu ingin komunikasi dengan orang berdosa. Sampai nanti akhirnya, kalau Yesus datang, maka kita akan dibawa ke surga. Dan kita akan bersama-sama dengan dia seperti zaman dulu Adam dan Hawa. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan Tuhan membangun bait suci? Keluaran 25 ayat 8 katakan, Tuhan menyuruh bangun bait suci adalah Allah ingin tinggal di antara umatnya. Tujuan kedua, bait suci memberi tempat khusus dan suci bagi orang Israel untuk menyembah. Tahukah Anda, keselamatan di perjanjian lama itu hanya pertama diberikan kepada orang Israel. Keselamatan itu diberikan khusus kepada orang Israel. Lalu pertanyaannya, lalu bangsa-bangsa lain pendeta, bangsa-bangsa lain berarti nggak boleh selamat? Boleh. Tetapi bangsa-bangsa lain yang mau selamat harus Israel yang ada di Yerusalem untuk mengenal Allah Israel. Anda lihat perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, siapapun mau mengenal Allah, maka mereka harus mengenalnya di Israel. Ka'bah menjadi center
Makanya apa yang terjadi? Datanglah orang Yunani dengar Yesus kok. Datanglah orang dari negara lain dengar Yesus kok. Perbedaannya dengan perjanjian baru apa? Kalau perjanjian lama, orang Israel tidak perlu pergi keluar, tetapi orang Israel memperkenalkan Tuhan lewat kehidupan mereka. Kalau perjanjian baru berbeda. Kita diminta bukan tinggal di gereja. Kita diminta untuk pergi keluar menginjil. Itu perbedaannya. Tetapi gereja dan bait suci adalah tempat di mana Allah mau tinggal dan mau berkomunikasi dengan kita. Nah, apa tujuan Allah membuat bait suci juga? Bait suci itu awalnya sebelum Musa disuruh bangun bait suci, sebenarnya Tuhan bilang sama Musa, ada namanya kemah pertemuan. Jadi sebelum Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, Musa itu kalau bertemu Tuhan ada di tempat khusus namanya kemah pertemuan. Tetapi kemah pertemuan itu dibuat hanya sementara sampai Tuhan membentuk yang namanya bait suci secara lengkap. Nah, apa bukti kalau Tuhan ada di biliknya yang maha kudus atau di bait suci? Saudara tahu pada waktu bait suci itu didirikan, di mana kehadiran Tuhan? Di gambar bait suci itu, di mana kehadiran Tuhan itu ada? Kehadiran Tuhan ada bukan di halaman bait suci, bukan di bilik suci, tetapi kehadiran Tuhan itu ada di bilik maha suci. Karena di bilik maha suci itu ada yang namanya yang disebut dengan uh, uh, saya lupa namanya, the ark, tabut perjanjian. Di bilik maha suci itu ada tabut perjanjian Tuhan. Disitulah Allah bersemayam. Ya, Anda ingat nggak waktu 12 pengintai pergi memata-matai Kanaan? Ketika pulang, Joshua dan Kaleb katakan kepada orang Israel, kan habis memata-matai mereka harus kasih laporan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Inilah tanah Kanaan yang kita akan rebut. Dua orang katakan, tanah itu subur, kita pasti menang. Tapi 10 pengintai katakan, tidak. Banyak raksasa di sana. Kotanya berkubu-kubu. Kita akan mati, kita tidak mungkin bisa menang. Lalu apa yang terjadi? Orang Israel mengamuk kepada Musa dan kepada dua pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Lalu mereka ambil batu, mau lempari Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba Alkitab bilang dalam Bilangan 14 ayat 10. Di bilik yang maha suci, terjadilah terang dan kuasa Tuhan yang bersinar, yang membuat orang Israel yang mau lempar batu itu ketakutan. Apa maksud dari cerita itu? Memang Tuhan benar-benar hadir di bait suci itu. Tuhan yang tidak terbatas, tapi mau membatasi dirinya. Tinggal dengan manusia di bait suci itu. Luar biasa. Dan Tuhan hadir lewat tiang awan dan tiang api. Berdiri di atas bait suci itu. Khususnya di bilik maha suci. Sebagai kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan ada dengan mereka. Nah, saudara, mari kita lihat perlengkapan bait suci. Hari ini, minggu ini kita belajar perlengkapan bait suci itu apa saja. Minggu depan kita belajar korban-korban persembahan, baik itu anak domba, untuk imam harus lembu, untuk orang tidak mampu harus burung tekukur atau perkutut. Ya, itu kita akan pelajari minggu depan. Apa artinya? Itu kita akan pelajari minggu depan. Tapi yang kita mau pelajari sekarang perlengkapan bait suci. Anda perhatikan baik-baik. Lihat gambar ini. Saya ingin sampaikan, sepertinya Anda lihat hanya ada 6 perlengkapan bait suci. Tetapi sebenarnya ada 8.
Perlengkapan bait suci itu dimulai dari gate, pintu gerbang masuk menuju Ka'bah. Itu ada eh, pintu yang khusus dibuat, ya, dari kulit hewan, dilapis lagi kulit hewan di laut. Tuhan bikin itu sangat spesifik. Musa tidak boleh membangun seenak Musa. Harus mengikuti karena bait suci itu Tuhan yang suruh Musa ikuti bangunannya sesuai dengan kata-kata Tuhan. Karena bait suci di dunia itu mirip menurut Paulus dalam kitab Ibrani, mirip dengan bait suci yang ada di surga. Jadi perlengkapannya dimulai dari pintunya bait suci, pintu gerbang masuk. Lalu ketika di halaman bait suci ada yang namanya em, korban bakaran, mesbah korban bakaran, brazen altar dalam bahasa Inggris. Lalu ada namanya eh, bejana pembasuhan, seorang imam yang habis eh, melihat orang berdosa menyembelih domba, maka dia harus ambil darahnya, daging domba itu harus dibakar di mezbah bakaran. Tetapi sebelum dia masuk ke Ka'bah, dia harus cuci tangannya. Itulah yang disebut dengan bejana pembasuhan. Itu perlengkapan ketiga. Setelah pintu gerbang, mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan. Lalu lihat baik-baik. Imam akan masuk ke arah eh, ini, sudah. Lihat, ada 7 kaki dian, golden lampstand, ada table of showbread, eh, meja roti sajian, 12 roti, harus ditumpuk 6-6, selalu ada setiap hari. Lalu ada yang namanya eh, meja untuk ukupan. Disinilah dupa dinaikkan. Lalu apa yang ketujuh? Yang ketujuh itu tirai atau horden antara bilik suci dan bilik maha suci. Itu ada tirai. Ini hanya garis di sini. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Lalu ada perlengkapan terakhir di bilik maha suci. Itulah yang disebut dengan namanya tabut perjanjian. Yang isi dalam tabut perjanjian itu 10 hukum Tuhan yang bentuknya batu. Itu ada di dalam tabut. Lalu ada tongkat Harun yang berbunga. Masih ingat nggak? Ketika Musa disuruh Tuhan memilih Harun menjadi imam besar. Dan semua keturunan imam besar itu hanya boleh dari Harun. Lalu sepupu-sepupu Musa yang lain atau orang-orang Israel yang lain marah kepada Musa. Kenapa harus hanya Harun? Mereka komplain. Dan Tuhan suruh Musa berikan mereka tongkat. Dan tongkat itu akan diuji, tongkat yang sudah mati ya, kayak tongkat pramuka yang sudah mati, sudah tidak kena tanah lagi, yang sudah mungkin sudah tidak ada lagi cairan di dalam, lalu suruh bagi kepada orang yang cemburu, lalu Tuhan bilang, yang aku pilih menjadi imam besar adalah tongkatnya yang berbunga, dan hanya tongkat Harun yang berbunga. Nah, tongkat Harun itu disimpan di bilik maha suci, ditaruh dalam yang namanya, saya ditaruh namanya di dalam Ark of the Covenant, tabut Tabut perjanjian. perjanjian. Ya. Dan di tabut perjanjian ada satu lagi selain 10 hukum, selain tongkat Harun, yaitu satu bowl, satu mangkok uh, mana, mana. Ya, mana itu apa? Makanan yang turun tiap hari selama 40 tahun waktu Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mari kita lihat satu persatu dan apa hubungannya dengan Yesus Kristus. Karena judul pelajaran ini adalah belajar tentang kasih Yesus melalui bait suci. Mari kita lihat. Pintu gerbang, Anda lihat pintu gerbang, warna-warni. Ini dianyam, ini ditulis handmade, dibuat dengan handmade. Ya, hanya orang khusus yang bisa buat. Ada 2 orang. Makna dari pintu gerbang apa? Makna dari pintu gerbang adalah Yesus sebagai satu-satunya jalan kepada Allah.
Anda tidak bisa selamat, Anda tidak bisa diampuni dosanya, Anda tidak akan bisa mengakui dosa Anda lalu diberikan kesempatan kalau tidak lewat Yesus. Itulah sebabnya perlengkapan pertama adalah pintu gerbang. Dalam Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Apa makna teologisnya? Pintu gerbang adalah satu-satunya akses masuk ke tempat bait suci. Masuk ke dalam pelataran bait suci menegaskan bahwa hanya melalui Yesus manusia dapat datang kepada Allah. Perlengkapan kedua, mesbah korban bakaran. Inilah dia. Disinilah, di atas inilah ditaruh domba yang telah disembeli, yang dagingnya ditaruh di situ, darahnya ditaruh di mangkuk, sebagian darahnya dibakar. Ya, ada juga yang jadi upah buat orang Lewi dan imam untuk makan. Tapi semua sudah diatur. Itu harus dipanggang. Apa lambang dari mesbah korban bakaran? Melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Siapa yang dipanggang, saudara? Domba. Siapakah lambang domba? Lambang domba itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihat waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, Yohanes katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa penjelasan teologisnya? Di mesbah inilah hewan dikorbankan untuk pengampunan dosa. Menunjuk pada pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Saudara, di zaman perjanjian lama, tidak ada orang yang dapat diampuni dosanya kalau tidak lewat korban yang mengeluarkan darah. Jadi setiap kali pengampunan dosa itu dilakukan, harus ada darah yang tercurah. Itu sebabnya kenapa korban persembahan Kain ditolak. Karena korban persembahan Kain adalah buah-buahan, tidak mengeluarkan darah. Korban Habel diterima karena Habel membawa anak domba. Kenapa? Karena korban lambang Yesus tercurah darahnya. Itu perlengkapan kedua. Sekarang perlengkapan ketiga. Lihat perlengkapan ketiga masuk di bilik, ya. Perlengkapan yang pertama dan kedua itu dan ketiga masih ada di pelataran. Perlengkapan keempat, kelima, keenam ada di bilik yang suci. Bilik suci ada dua bilik, ya. Ada dua bagian di dalam bait suci, di dalam tenda itu. Bilik suci ada tiga. Mari kita mulai dari saudara, habis dari mesbah persembahan kita masuk di bejana pembasuhan. Seorang imam tidak boleh langsung masuk di bilik suci sebelum dia cuci tangan dulu. Itu makanya ada bejana pembasuhan. Setelah dia membakar domba, maka tangan dia penuh dengan darah. Dia tidak boleh masuk ke Ka'bah dengan tangan berdarah. Lalu apa yang dia harus buat? Dia harus membasuh tangannya. Apa disebut makna dari bejana pembasuhan? Melambangkan pembasuhan dosa, kelahiran baru dalam Yesus. Itulah baptisan. Dalam Titus 3 ayat 5, pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa makna teologisnya? Imam harus membasuh diri sebelum masuk ke ruang kudus, menggambarkan perlunya penyucian rohani melalui Yesus sebelum bisa melayani Allah. Saudara pernah ingat nggak Yesus bilang begini? Kalau kamu pergi membawa korban, membawa persembahan ke Ka'bah, lalu kamu teringat kamu punya kesalahan dengan sahabatmu, dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu, pergi kepada sahabatmu, berdamai dengan dia, menyelesaikan setiap masalah, baru lanjutkan persembahanmu. Artinya, setiap kali Anda mau bertemu dengan Tuhan, di dalam gereja, di dalam doa khusus, Tuhan bilang, kalau kita belum berdamai dengan orang lain,
Kalau kita belum membersihkan diri kita, maka doa kita tidak berkenan. Itu sebabnya ada lambang yang namanya bejana pembasuhan. Imam harus membasuh dirinya sebelum dia melakukan tugas pelayanan sebagaimana Yesus melakukannya. Nah, kita sudah lewat 3 bagian yang ada di pelataran bait suci. Sekarang kita masuk bilik suci atau tempat suci. Tempat suci dimulai, lihat ini ada 2 bilik. Anda lihat gambarnya ada 2 bilik. Sebenarnya ini horden yang di depan masuk ke bilik suci, lalu ada horden yang menutup bilik maha suci. Itu tirai namanya. Di dalam bilik suci ada 3 perlengkapan, ya. Bilik suci dan bilik maha suci. Mari kita lihat gambarnya. Inilah kalau di kotak, Anda lihat posisinya. Ya, bilik suci lebih panjang. Bilik maha suci, lihat dia kotak. Kotaknya sama lebar, sama panjangnya. Kalau bilik suci lebih panjang, lebarnya tetap lebih kecil. Jadi 2 kali lipat. Dan di tengah-tengahnya ada tirai, ada pembatas antara bilik suci dan bilik maha suci. Mari kita lihat bagian perlengkapan keempat, 7 kaki dian atau disebut dengan manorah. Ya, 7 kaki dian adalah 7 lampu yang selalu bercahaya, tidak pernah padam. Apinya dari Tuhan ini. Apinya itu dari Tuhan. Tidak boleh padam. Bahkan api di mezbah persembahan itu tidak pernah padam. Apinya dari Tuhan. Tidak boleh seorang imam menyalakan untuk pembakaran korban, ambil api dari lain. Akan mati di tempat. Seorang imam yang tidak ikuti aturan. Jadi api itu datang dari Tuhan. Apa lambang 7 kaki dia? Yang ada 7 terang bercahaya. Melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Yohanes pasal 8 katakan, akulah terang dunia. Itulah lambang, sudah lihat. Semua perlengkapan di bait suci itu menceritakan tentang Yesus. Padahal Yesus belum lahir di zaman itu, tapi dia sudah ada. Tetapi pelayanannya dia nanti ketika dia lahir, bahkan ketika dia naik ke surga, itu sudah digambarkan di bilik di bait suci. Itu sebabnya kenapa kita belajar bait suci, supaya kita tahu bagaimana cinta Yesus. Apa makna teologis dari 7 kaki dia? Yesus yang menerangi jalan hidup manusia. Di luar Yesus, Anda akan berada dalam kegelapan. Anda lihat kenapa banyak orang stres, kenapa banyak orang depresi, kenapa kehidupan sulit, kenapa banyak orang dia seperti tidak tahu bikin apa-apa. Karena tidak mau datang kepada Yesus. Kenapa ada orang khawatir? Kenapa? Karena tidak mau serahkan semua sama Yesus. Karena Yesus akan menerangi jalan hidup manusia. Ketika Anda diperlakukan tidak adil, jangan terbeban dengan ketidakadilan itu. Bawa ketidakadilan itu datang kepada Yesus. Yesus akan terangi pikiranmu dan kamu bisa lakukan apa yang kamu harus lakukan. Ketika engkau menghadapi kehidupan sulit dalam situasi apapun, finansial, hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan persahabatan, atau Anda menghadapi tekanan-tekanan, saudara, datang kepada Yesus, berdoa. Yesus akan jadi terang, membuka pikiranmu, apa yang kamu bisa lakukan. Jadi kita lihat perlengkapan kelima di bilik suci. Di bilik suci ada namanya meja roti sajian. Meja roti sajian adalah berisi roti yang dibuat bukan dari daging, tetapi dari makanan dari tumbuhan. Dibuat menjadi roti, jumlahnya 12, 6 di kanan, 6 di kiri. Lambang apa? Lambang dari 12 murid Yesus, 12 suku Israel. Di perjanjian lama 12 suku Israel. Di perjanjian baru 12 murid Yesus. Dan roti sajian
melambangkan Yesus sebagai roti hidup. Apakah roti itu dibuang kalau sudah busuk? Tidak. Roti itu dimakan oleh imam. Ya, Yesus bilang, akulah roti hidup. Apa makna teologisnya? 12 roti di meja itu menunjuk pada pemeliharaan Allah. Yesus sebagai sumber kehidupan sejati bagi umatnya. Lihat saudara, kenapa tadi saya katakan, kalau saudara punya masalah datang sama Yesus. Yesuslah 7 kaki dia, terang. Kalau saudara punya masalah dengan kebutuhan hari-hari, datang kepada Yesus. Karena meja roti sajian mengajarkan kita, Yesus sumber kehidupan sejati bagi umatnya. 6 tahun saya ada di Ayas. 6 tahun saya tidak punya gaji. Tetapi saya punya Yesus. Yesus selalu mencukupi kebutuhan kita. Yesus bilang, burung pipit saja aku kasih makan. Burung pipit. Apalagi om dan tante dengan keluarga yang ada di Tondano. Burung pipit itu tidak punya akal budi. Tapi Tuhan pelihara. Om dan tante, semua kita yang hadir di Zoom, Tuhan kasih hikmat dan akal budi. Itu lebih berharga daripada burung pipit. Jadi kalau burung pipit yang tidak berharga Tuhan pelihara, apalagi kita. Karena Yesus sumber kehidupan sejati. Apa yang keenam di bilik suci? Mesbah dupa. Nah, lihat baik-baik. Begitu imam masuk, sebelah kiri adalah 7 kaki dian. Sebelah kanan meja roti sajian. Lalu di mana dupa itu? Dupa ada di dekat tirai yang menutup bilik suci dan bilik maha suci. Apa itu mesbah dupa? Mesbah dupa adalah tempat di mana imam atau orang Lewi akan taruh rempah-rempah yang khusus yang Tuhan sudah sampaikan agar membuat bau-bauan yang harum itu memenuhi Ka'bah dan baunya keluar ke kemah-kemah orang Israel dan baunya naik ke surga menjadi puji dan hormat bagi nama Tuhan. Apa lambang dari mesbah dupa? Asap dari dupa melambangkan doa syafaat Yesus bagi umat manusia. Ibrani 7 ayat 25. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Saudara tahu, ketika saudara berdosa dan saudara minta ampun dengan sungguh-sungguh, saudara bertobat, Yesus pikul saudara punya dosa. Lalu Yesus pergi kepada Bapa untuk memohon, ya Tuhan, Om Ramli sudah melakukan dosa. Tetapi dia datang mengakui dosanya kepada hamba. Hamba telah mati baginya di kayu salib. Kasih karuniaku lebih besar dari apa dosa yang dia telah lakukan. Karena dia telah bertobat. Yesus menjadi pengantara supaya Om Ramli, Pendeta Geri, semua kita yang ada di Zoom ini mendapatkan kesempatan pengampunan dari Bapa di surga. Dia selalu berdoa buat kita. Yesus saat ini ada di bilik maha suci di surga. Berdoa menjadi pengantara buat kita. Itu sebabnya om dan tante jangan pernah lewati hari tanpa doa pribadi. Doa pribadi beda dengan doa makan. Doa pribadi beda dengan doa mau tidur. Doa pribadi adalah om dan tante semua kita di sini. Ambil waktu setiap hari secara khusus berdoa pribadi dengan Tuhan. Bercerita dengan Tuhan seperti sahabat. Menceritakan semua pergumulan seperti dengan sahabat. Saudara, waktu saya pulang dari Jakarta, Manila menuju ke Jakarta, saya tahu bahwa saya akan menghadapi banyak masalah dalam perjalanan. Bahkan sampai tiba di kampus ini. Saya tahu. Tetapi yang saya berani untuk hadapi semua adalah sebelum masalah terjadi, saya bertelut berdoa cerita sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan pasti saya akan hadapi masalah. Saya cerita, saya akan hadapi masalah di jalan. Saya akan hadapi masalah dengan barang-barang saya. Saya bahkan mungkin hadapi masalah ketika saya tiba di tujuan. Saya sudah cerita. Dan apa yang terjadi? Masalah itu terjadi. Tetapi saya tidak pernah takut. Kenapa?
Yang saya doakan, Tuhan dengar, dan Tuhan Yesus sebagai pengantara saya selalu memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang saya hadapi. Saudara bayangkan, itulah fungsi dan pentingnya berdoa. Jangan pernah lewati hari Anda tanpa berdoa pribadi dengan Tuhan. Berapa kali Daniel berdoa? Nanti kita belajar setelah belajar Ka'bah, kita akan belajar Daniel dan Wahyu. Daniel berdoa 3 kali sehari. Jadi setiap 8 jam dalam satu hari, setiap 8 jam, Daniel selalu ambil waktu ke tempat khusus berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena bagi Daniel, bertemu dengan Tuhan itu lebih penting daripada bertemu dengan orang penting di dunia ini seperti Nebukadnezar. Tidak heran kalau Daniel dikasih kepintaran, kemampuan melebihi daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan Daniel sudah tahu apa yang terjadi 3.000 tahun atau 4.000 tahun ke depan. Nanti kita akan belajar tentang itu, belajar. Kenapa? Daniel tidak pernah lupa ambil waktu berdoa. Saya mau katakan kepada hamba-hamba Tuhan yang ikut seminar atau pelajaran pagi ini, kepada Om dan Tante. Apakah Tuhan bisa kasih tahu kita apa yang akan terjadi ke depan sebelum sesuatu terjadi? Apakah Tuhan bisa? Bisa. Kepada Daniel saja dia berikan. Tuhan tidak pernah membatasi karunia-Nya kepada siapapun yang mau meminta dan berharap serta menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk mencari keuntungan. Mesbah dupa adalah doa umat yang naik kepada Allah melalui perantaraan Kristus. Saudara, saudara tahu apa yang akan terjadi di depan dengan anak Anda, suami Anda, istri Anda. Bertelut sekarang, berdoa. Tapi pendeta, suami saya tidak ada di sini, dia sedang berlayar. Apakah Tuhan akan tolong? Saya sudah katakan, saya ada di Filipina. Om dan Tante ada di Tondan. Tangannya tidak terbatasi untuk menjaga, melindungi, dan memelihara. Mesbah pedupaan melambangkan ketika kita berdoa, malaikat mencatat, Roh Kudus ada, menyampaikan kepada Yesus, dan Yesus menyampaikan kepada Bapa, dan dialah yang akan mencurahkan semua jawaban untuk doa kita. Ada lihat, mulai dari pelataran, masuk di bilik suci, semuanya selalu berhubungan dengan Yesus. Jadi ketika Tuhan suruh Musa bikin bait suci, itu bukan asal-asalan. Itu semua mengajarkan orang Israel melihat Yesus. Ya. Sekarang kita masuk di bagian ketujuh sebelum kita masuk kepada tabut perjanjian. Itu adalah tirai. Anda lihat gambar berikut ini. Ya. 3 perlengkapan di bilik suci. 7 kaki dian, roti ukupan, dan pedupaan. Lalu ada tirai. Lihat tirai warna ungu ini. Ya. Ini dipotong supaya bisa lihat dalamnya ada tabut perjanjian. Tirai ini membatasi orang-orang untuk masuk ke dalam. Nah, saya kasih tahu sebelum saya masuk pelajaran minggu depan, saya kasih tahu clue-nya dari sekarang. Yang boleh masuk ke dalam bilik suci hanya imam. Boleh nggak orang Lewi masuk bilik suci, pendeta? Tidak boleh. Karena Tuhan bilang hanya imam yang boleh masuk bilik suci. Tetapi hanya imam besar yang boleh masuk bilik maha suci. Jadi imam biasa tidak boleh masuk bilik maha suci. Dia cuma berhenti sampai di tirai. Kenapa di tirai? Karena setiap hari kalau orang berdosa harus bawa domba disembelih supaya dosanya diampuni. Maka imam bawa darah domba itu memercikannya di mana? Memercikannya di pedupaan dan di tirai ini.
Jadi bayangkan, tirai ini jadi bau amis karena setiap kali kalau orang berdosa, darahnya harus dipercik di tirai ini. Itu sebabnya tirai ini boleh dimasuki tiap hari, hanya boleh untuk imam. Tetapi tirai ini akan dicuci 1 tahun sekali. Ketika apa? Ketika ada hari pendamaian, imam masuk ke bilik maha suci. Hanya imam besar. Tirai itu harus dicuci. Tirai yang sudah bau amis darah dicuci 1 tahun sekali. Dan imam masuk ke bilik maha suci mewakili dosa seluruh bangsa Israel. Nah, mari kita bicara tentang tirai. Tirai melambangkan tubuh Kristus yang dikorbankan. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, om dan tante, pada waktu Yesus mati di kayu salib, tirai yang membatasi bilik suci dan bilik maha suci itu terbelah. Terbelahnya bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Artinya bukan tangan manusia yang merobeknya, tetapi tangan dari surgalah yang merobek tirai itu. Apa maksudnya? Ketika Yesus mati, tirai atau tabir itu terbelah, menandakan akses langsung kepada Allah telah terbuka. Tidak perlu lagi imam. Kalau kita berdosa, kita tidak perlu lagi ke imam minta ampun dosa. Atau tidak perlu lagi ke pendeta. Pendeta, saya berdosa. Saya mohon pendeta berdoa supaya dosa saya diampuni. Begitu tirai itu terbelah, saudara. Kalau Anda berdosa, Anda tidak perlu lagi bawa domba. Anda masuk dalam kamar, kunci pintu Anda, bertelut, berdoa. Doa Anda langsung sampai kepada Bapa lewat perantaraan Yesus Kristus. Tidak perlu lagi imam, tidak perlu lagi manusia, tidak perlu lagi bawa korban. Lambang dari tubuh Kristus yang dikoyakkan di salib. Sekarang kita masuk perlengkapan paling terakhir sebelum kita tutup. Perlengkapan paling terakhir disebut tabut perjanjian. Lihat ini bentuknya, ya, bentuk tabut perjanjian. Satu-satunya benda yang ada di tempat kudus. Di dalam tabut perjanjian ini ada 2 loh batu, 10 hukum Tuhan yang kita pelajari 1 bulan terakhir, ya, hampir 1,5 bulan. Lalu ada tongkat Harun yang berbunga di dalam dari kotak ini. Lalu ada periuk atau bejana yang berisi mana. Tribut itu ini ditutup oleh yang namanya tutup pendamaian dan ada malaikat kerubium di atasnya. Anda lihat, malaikat kerubium adalah malaikat yang selalu berada di dekat takhta Allah di surga. Malaikat ini ada di sini melambangkan takhta Allah ada di dalamnya. Tumpuan kaki takhta Allah. Nah sekarang, apa lambang dari tabut perjanjian? Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Allah dan perjanjian baru dalam Kristus. Penjelasan teologisnya adalah tabut berisi loh hukum, tongkat Harun, mana menunjuk pada Yesus sebagai penggenap hukum Taurat, imam besar kekal, dan roti hidup. Sedangkan tutup pendamaian adalah lambang karya pendamaian Kristus di hadapan Allah. Imam besar 1 tahun sekali boleh masuk ke tempat ini. Ingat, yang boleh masuk ke tempat ini hanya imam besar dan boleh hanya 1 kali dalam setahun. Adalah pergi ke tutup pendamaian, memercikkan darah, bukan domba lagi tetapi kambing. Karena hari pendamaian itu bukan domba tapi kambing yang disembelih. Lalu memercikannya di atas tutup pendamaian. Dosa seluruh orang Israel dibawa oleh imam besar kepada bilik maha suci. Imam sebagai pengantara. Kalau imam itu keluar hidup, maka dosa seluruh orang Israel itu dihapuskan. Mulai dari sebelumnya sampai hari itu. Inilah yang disebut dengan apa makna dari perlengkapan bait suci. Anda lihat, semuanya berhubungan dengan Yesus. Jadi bilik tempat bait suci itu
cerita tentang kasih Yesus kepada manusia yang penuh dengan dosanya. Mulai dari pintu gerbang, Yesus jalan satu-satunya kepada Allah. Mezbah korban bakaran, pengorbanan Yesus disalib. Bejana pembasuhan, pembasuhan dosa sebelum kelahiran baru. Meja roti sajian, Yesus adalah roti hidup. 7 kaki dian, Yesus adalah terang dunia. Mezbah dupa, Yesus selalu membawa doa syafaat kita. Yesus menjadi pembawa syafaat kepada Bapa. Tabir atau tirai tubuh Kristus adalah akses langsung ke Allah. Tabut perjanjian, kehadiran Allah, yaitu perjanjian baru. Anda lihat baik-baik. Anda lihat baik-baik. Mulai dari pelataran bait suci, bilik suci dan bilik maha suci. Maka Anda lihat, maka berbentuk salib. Dia punya rangkaian benda-benda itu diatur. Mulai dari luar sampai ke dalam. Berbentuk salib. Dan manusia memulainya dari kaki salib. Dari bejana untuk mezbah korban bakaran. Memulainya dari sini. Ya, memulainya. Memang dari masuk dulu bertemu dengan satu-satunya lewat Yesus. Mari kita lihat yang lainnya. Anda perhatikan bagaimana kasih karunia dan iman itu bertemu. Lihat, Anda yang memperhatikan pelajaran bait suci, Anda akan mengerti bagaimana kasih karunia dan iman itu bertemu. Orang berdosa datang ke Ka'bah membawa domba. Dia datang dengan iman. Iman mengatakan dalam hatinya, aku berdosa. Satu-satunya yang bisa memberikan pengampunan hanya Tuhan. Jadi dia datang dengan iman. Di depan imam dia akan mengaku dosanya sambil memegang domba. Dosanya nggak boleh ditutup-tutupi. Kalau Anda dan saya hidup di zaman dulu di perjanjian lama, maka kalau Anda berdosa, misalnya om dan tante nonton film porno, atau om dan tante berzina, atau om dan tante serta saya mencuri. Maka ketika di depan imam kita tidak bisa bilang begini, Tuhan ampuni dosa saya kemarin, dosa saya banyak, ya Tuhan tahulah. Nggak bisa. Kita harus sebutin satu-satu dosa kita di depan imam. Nah, orang berdosa itu dengan iman masuk, diakui dosanya. Imam, dia tidak bisa masuk sampai ke dalam. Imamlah yang mewakili dia masuk di bilik suci. Darahnya dipercikkan di tirai antara bilik suci dan bilik maha suci. Lalu 1 tahun sekali imam besar akan bawa dosa seluruh orang Israel. Kalau harian dosa pribadi-pribadi, tapi kalau 1 tahun itu sekali dosa seluruh Israel akan dibawa sampai di bilik maha suci. Lihat, kita datang dengan iman, maka Tuhan turun dari atas dengan kasih karunia. Lihat itu. Keselamatan dimulai dengan iman. Apakah dengan iman saja? Tidak. Karena kalau orang Israel cuma iman, lalu tidur di tenda, Tuhan yang penting saya beriman, saya nggak perlu bawa korban. Apakah dosanya diampuni? Tidak. Mereka harus jalan kaki pergi ke Ka'bah. Artinya, Anda tidak bisa hanya dengan iman, tetapi Anda ikuti apa yang Yakobus bilang, iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan membawa Anda ke bilik ke bait suci. Maka kasih karunia Allah di bilik maha suci itu, grace itu akan turun dan tercurah kepada orang yang memiliki iman dan menuruti perintahnya. Bahkan saudara lihat perkemahan Israel pun seperti salib bentuk. Lihat ini perkemahan Israel di luar. Kalau yang kuning ini saudara-saudara, bait suci, yang kuning ini bait suci, maka lihat, Tuhan suruh Musa mengatur orang Lewi dan 12 Israel harus tinggal mengikuti seperti gambar ini. Itu sebabnya bait suci ada di tengah-tengah perkemahan. Persis juga seperti salib. Nah, lihat ini perkemahannya. Ya, kalau Anda perhatikan, perkemahan dari Israel dan bait suci yang ada keluar asap di tengah-tengah.
Lalu perkemahan siapa yang paling dekat itu? Nomor satu, dua, tiga, empat. Nomor satu adalah perkemahannya Musa dan Harun. Nomor dua, nomor tiga, nomor empat adalah Kohat, orang Lewi. Gerson nomor tiga, orang Lewi. Dan Merari, orang Lewi. Mereka adalah orang-orang yang sekarang disebut diakon atau diakones. Sedangkan imam adalah para pendeta yang hidup di zaman sekarang. Kalau mau dibilang analoginya. Jadi lihat bentuknya seperti salib. Sekarang kita lihat baik-baik sebelum saya tutup. Semua benda di bait suci merupakan bayangan dari Yesus Kristus. Yesus menjadi penggenapan seluruh simbol dari setiap upacara dan perlengkapan bait suci. Yesus adalah jalan, Yesus adalah korbannya, Yesus adalah imamnya, dan kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah manusia. Bait suci menunjuk kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus mati, lihat tirainya terbelah dari atas ke bawah. Lalu apa yang sudah dipalangkan waktu tirai itu terbelah? Semua hukum upacara korban. Itulah yang yang dipalangkan. Orang berdosa, kalau ingin minta ampun dosa, tidak perlu bawa domba, tidak perlu ke imam. Tetapi dia bisa langsung menghadap kepada Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus. Dan Yesus yang akan membawa dia doa syafaatnya kepada Bapa di surga. Melalui Yesus, manusia mendapat akses langsung kepada Allah tanpa perantaraan benda atau ritual lagi. Belajar cinta Yesus lewat pelayanan di bait suci. Inilah pelajaran kita untuk minggu ini. Minggu depan kita belajar pelajaran bait suci melalui korban-korban persembahan. Bahan ini akan saya kirim di chat room. Tetapi sebelum saya kirim, kita akan doa tutup. Apakah nama-nama yang perlu didoakan sudah ditaruh di chat room? Pendeta Umat? Doa aja dulu Baik. pendeta, doa aja dulu. Atau Nanti doa saja dulu? baru kita ada lagu, Oke. baru doa. Ada lagu Pendeta Umar, kami persilakan. Doa Oh ya, dulu pendeta. Tuhan doa kami, bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap tatamu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karuniamu. Saat ini terimalah umatmu yang bersatu berdoa padamu. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, yang telah menciptakan bait suci di zaman Musa untuk mengajarkan kepada orang Israel bagaimana pekerjaan kasih karunia Tuhan
untuk memberikan kesempatan kepada orang berdosa diampuni bahkan diselamatkan melalui pelayanan Yesus Kristus pada waktu Dia datang yang pertama kali di dunia ini. Pelajaran ini membuat kita sadar bahwa semua kita yang hidup di dunia ini hanya bisa dapat pengampunan melalui Yesus Kristus. Pengampunan itu didapatkan adalah dengan mengakui segala dosa kita, meninggalkan segala dosa kita dan bertobat. Maka Allah yang penuh kasih karunia akan mengizinkan Yesus menjadi pengantara bagi kita dan memberikan pengampunan dari Bapa di surga kepada setiap orang yang percaya. Biarlah pelajaran hari ini tentang bait suci dan perlengkapannya membuka pikiran kami, betapa kami belajar bahwa Tuhan sudah memikirkan begitu jauh ke depan tentang keselamatan dari kehidupan kami yang hidup di dunia berdosa. Tanamkan pelajaran itu dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh selalu menyadari bahwa Tuhan selalu berusaha untuk tinggal dengan kami, asalkan kami mau menggunakan waktu untuk datang kepada Yesus, membersihkan segala dosa-dosa pelanggaran kami, mengizinkan Yesus satu-satunya jalan untuk membentuk kehidupan kami melalui Roh Kudus, menjadi terang seperti Yesus adalah 7 kaki Dia, merasakan berkatnya dalam kecukupan setiap hari, mengambil waktu berdoa sebagaimana doa dari orang-orang kudus naik di hadapan Bapa. Maka keselamatan yang ada di bilik maha suci itu yang datang dari takhta Allah akan menjadi bahagian kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, ada beberapa pokok doa yang telah disampaikan. Berdoa untuk Ibu Greti Paat, Bapak Martin Rumapar, Bapak Jeffrey Nander yang saat ini sedang sakit ginjal, Ibu Neni Mamahit, Ibu Syana Wawondatu, adik hamba Noni Takaria yang juga sakit ginjal, Bapak Jamie Siwi, Ibu Lis Malau, Ibu Since Pesik, Ibu Yen Kaligis. Tuhan, apapun pergumulan, sakit, beban hidup yang mereka alami, kiranya Tuhan ada memberikan kekuatan. Jika Tuhan kehendaki mereka sembuh total, tidak ada yang mustahil. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Namun jika sakit itu diizinkan untuk mereka bertumbuh dalam kehidupan rohani, biarlah Tuhan selalu menggendong mereka, menemani mereka, menguatkan mereka, dan percaya bahwa tubuh jasmani ini akan mati. Tetapi ketika Yesus datang, orang yang bertahan dalam kesakitan, orang yang bertahan dalam masalah, orang yang selalu berharap pada Tuhan, dia akan dibangkitkan, mendapatkan hidup yang kekal, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun di surga, dan hidup selama-lamanya di dunia yang baru. Tuhan, jika ada di antara om dan tante di Tondano dan keluarga-keluarga yang hadir di Zoom ini, yang memiliki masalah keuangan, memiliki masalah dengan pasangan suami istri, dengan anak-anak mereka, mungkin mereka menghadapi masalah dengan pekerjaan, apapun masalah mereka, Engkau adalah solusi buat mereka. Hadirlah secara pribadi bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan berkat yang berkecukupan, memelihara hidup mereka. Berkati keluarga Ramli yang membuat pelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Berkat yang melimpah dianugerahkan kepada keluarga. Berkat jasmani, pikirani, dan rohani. Sehingga mereka terus boleh menjadi sarana berkat bagi keluarga-keluarga, saudara-saudara di Tondano. Sebelum kami menutup Zoom ini, izinkan hamba-Mu mengangkatkan tangan, dan tangan yang tidak kelihatan itu kiranya ada di atas kepala dari seluruh umat-umat Tuhan yang hadir. Saudaraku, Tuhan berkata, jika engkau mencari Dia dengan sepenuh hatimu,
maka ia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berkat-berkat ini akan turun dan akan menjadi bahagiamu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau di tempat engkau bekerja, di tempat engkau menempuh pendidikan, di tempat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu, keturunanmu, dan buah kandungan. Tuhan memberkati dapurmu, tempat makananmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan segala usaha pekerjaan. Dia akan buka tingkap langit, mencurahkan berkat. Dari berkat itu engkau akan hidup berkecukupan, bahkan memberikan pinjaman kepada banyak orang, dan engkau sendiri tidak meminjam apa-apa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Tuhan akan selalu melindungi engkau. Dia akan berdiri di depanmu, di sampingmu, di belakangmu. Matanya selalu tertuju kepadamu. Engkau akan berjalan dengan tenang di siang hari ataupun di tengah malam. Karena malaikatnya diutus untuk melindungi engkau. Engkau tidak perlu takut kepada orang-orang yang berniat jahat kepadamu. Karena dialah yang akan menjadi penolong. Semua berkat itu akan menjadi bahagianmu jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya, dan tidak menyimpang dari segala ketetapannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai om dan tante dan keluarga besar di Tondano, keluarga besar di Amerika yang saat ini hadir, keluarga besar di Jakarta, dan kami yang di Bandung. Mulai hari ini sampai Maranatha, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin.